Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Fadila Sari. Saya dosen tetap di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang di Fakultas Ilmu Pendidikan di Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen untuk unjuk Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah psikolinguistik yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berbobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan teori psikolinguistik, serta permasalahan psikolinguistik dalam relevansinya pada kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar memiliki kompetensi personal terkait hakikat dan objek kajian psikolinguistik sebagai sebuah disiplin pengetahuan yang mengkaji proses mental dalam pemahaman persepsi ujaran. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami, menguasai konsep-konsep psikolinguistik, memahami teori-teori psikolinguistik yang difokuskan pada proses mental dan bahasa pada manusia. Materi pembelajaran mata kuliah psikolinguistik ada 13 pokok bahasan. Yang pertama, penggambaran umum psikolinguistik, yang kedua, hakikat bahasa, dan yang ketiga, persepsi dan produksi ujar, yang keempat, teori pemulihan bahasa pertama, yang kelima, landasan neurologi pada bahasa, yang keenam, peran memori dalam kegiatan bahasa, yang ketujuh, perkembangan bahasa pada anak, perkembangan bahasa dan pemulihan bahasa kedua. Yang kesembilan, pemulihan bahasa kedua, yang kesepuluh, kelainan bicara dan bahasa, yang 11, memori atau ingatan pikiran dan bahasa, 12, peristiwa bahasa atau tindak tutur, dan yang terakhir yaitu penelitian permasalahan mengenai psikolinguistik. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, ceramah, yang kedua, presentasi dan diskusi, dan yang ketiga, kuis, keempat yaitu project based learning, yang terakhir yaitu studi kasus. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini, yang pertama yaitu partisipasi dengan bobot 20%, yang kedua tugas dengan bobot 30%, dan yang ketiga untuk UTS bobot 20%, dan yang terakhir UAS dengan bobot 40%. Jadi ini merupakan video pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu mata kuliah psikolinguistik dengan materi pengertian psikolinguistik, sejarah psikolinguistik, dan objek kajian psikolinguistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan psikolinguistik pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berkahilah pertemuan kami pada pagi hari ini, lapangkanlah hati dan pikiran kami agar mudah dalam memahami ilmu-ilmu-Mu. Dan jadikanlah ilmu ini menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadamu, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang psikolinguistik. Ya, jadi psikolinguistik ini yaitu ilmu hibrid ya, gabungan antara dua ilmu, yaitu ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Jadilah psikolinguistik. Jadi sejarahnya ahli tokoh dalam linguistik itu sangat tertarik dengan ilmu psikologi. Jadi mereka itu bekerja sama untuk mengembangkan ilmu psikolinguistik karena ilmu ini sangat berkembang ya. Mungkin saat ini ada dua ilmu yang digabungkan. Entah nanti itu akan ada 3 ilmu atau 4 ilmu yang digabungkan. Gitu ya. Ada yang tahu mengenai apa itu psikolinguistik? Ya, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan juga diri manusia. Apakah sama bahasa dan proses berpikir manusia? Beda ya. Jadi gini,
bahasa dan proses berpikir itu beda, tapi mereka saling berkaitan, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika orang berpikir, itu pasti menggunakan sistem bahasa, menggunakan bahasa ketika kita berpikir, ya. Karena yang pertama, untuk mengidentifikasi apa yang ingin diutarakan, ya. Yang kedua, ingin mengembangkan pikirannya, ya. Yang ketiga, ingin mengurutkan butir-butir apa yang ingin diutarakan, ya. Jadi kesimpulannya, kalau proses berpikir tidak menggunakan sistem bahasa, proses berpikir tidak akan terrealisasi, gitu loh ya. Dan sebaliknya juga, ya. Di dalam bahasa, ketika kita menggunakan bahasa, kita juga akan menggunakan proses berpikir, gitu loh ya. Jadi kalau bahasa tidak melalui proses berpikir, bahasa yang dituturkan itu akan kacau balau dan sulit dimengerti. Nah, seperti itu. Nah, untuk fokus psikolinguistik, seperti ini. Jadi bagaimana bahasa itu diperoleh, diproduksi, dipahami atau dipersepsi, dan disimpan dalam otak. Itu ya. Yang kedua mengenai sejarah singkat psikolinguistik. Jadi psikolinguistik ini muncul pada tahun 1950 ya, pada abad 20. Ya. Nah, tokoh penting dalam pemunculan psikolinguistik ini ada Noam Chomsky, John Piaget, dan Lineberg ya. Jadi gini, yang ketiga ini perkembangan dari behaviorisme ke kognitifisme. Jadi awal mula psikolinguistik muncul ini memang aliran behaviorisme, tapi itu digagas oleh Pak Skinner. Lalu dikritik oleh aliran kognitivisme ya, punyanya Pak Chomsky ya. Jadi di dalam perkembangan ini bahasa itu sudah bisa dijelaskan melalui prinsip-prinsip psikologi gitu ya. Ya, yang ketiga yaitu ruang lingkup psikolinguistik. Jadi objek kajian psikolinguistik ada 4 ya. Ada pemilihan bahasa pertama dan kedua, ada gangguan berbahasa, ada persepsi dan produksi ujar, dan ada pemrosesan bahasa. Ada yang mau presentasi mengenai pemilihan bahasa? Oke, Mbak Vivi silahkan. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerolehan bahasa pertama. Di sini ada 3 tokoh yang berpendapat tentang pemerolehan bahasa pertama, tapi saya akan menjelaskan satu saja, yaitu menurut Cair. Jadi Cair itu memberikan pengertian bahwa pemerolehan bahasa pertama itu merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Jadi menurut Cair sendiri itu proses ini itu berlangsung secara alami di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau kata pertama yang dia dengar, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu hubungan antara rangsangan atau stimulus dan juga reaksi atau respon. Jadi, anak itu akan meniru apa yang dia dengar dari orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika anak mendengar kata mama, dia akan meniru apa yang dia dengar tersebut ketika dia mendapatkan pujian atau support dari orang terdekatnya. Jadi, ketika ibunya itu memberi support seperti mungkin dalam bentuk pelukan atau mungkin pujian kayak, wah kamu pintar sekali, dia akan secara tidak langsung itu dia akan mendorong dirinya untuk terus mengulang kata mama tersebut. Jadi seiring pertumbuhannya, dia akan memanggil ibunya itu dengan sebutan mama. Seperti itu. Nah, teori yang kedua yaitu teori nativisme Chomsky. Di teori ini itu membahas tentang bahasa yang dapat dikuasai oleh manusia. Jadi binatang itu tidak mungkin menguasai bahasa manusia. Mungkin dia paham apa yang dikatakan manusia, contohnya kayak kucing. Dia disuruh majikannya ini untuk duduk, tapi dia paham bahwa itu dia disuruh duduk, tapi dia tidak bisa merespon bahasa manusianya itu, dia tidak bisa merespon bahasa majikannya itu. Yang selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Jadi menurut John Piaget tahun 1954, dia mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan
yang berasal dari kematangan kognitif atau cara berpikir. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif itu menentukan urutan perkembangan bahasa. Selanjutnya yaitu teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa itu merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa menurut Arifuddin itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan pralinguistik atau masa meraba. Jadi di tahapan pralinguistik ini itu bayi belum bisa berbahasa, tapi dia bisa mengeluarkan suara seperti menangis, tertawa, atau mungkin bergumam. Jadi di tahapan ini itu dia masih meraba bahasa, masih ada pada tahapan meraba bahasa. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berbicara ya. Dia hanya belum mengetahui caranya berbahasa, seperti itu. Yang kedua yaitu tahap satu kata. Di tahapan ini dari usia 12 sampai 18 bulan dia sudah mulai bisa berbahasa, tapi hanya bisa mengeluarkan satu kata aja. Jadi mungkin contohnya seperti ketika dia merasa lapar, dia hanya bisa mengungkapkan rasa laparnya itu dengan satu kata, yaitu makan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu tahapan 2 kata. Di tahapan 2 kata ini anak usia 18 sampai 24 bulan itu dia sudah mulai bisa berbicara dengan 2 kata, hanya dengan 2 kata. Jadi contohnya ketika dia merasa bosan dan dia ingin bermain, dia hanya mengungkapkan rasa bosannya itu dengan 2 kata, yaitu mau main. Contohnya seperti itu. Yang tahapan selanjutnya yaitu tahap banyak kata. Di umur 3 sampai 5 tahun. Jadi di tahapan banyak kata ini anak itu sudah mulai lancar berbahasa. Dia mulai bisa menggunakan kalimat lengkap dalam berbahasa. Tetapi mungkin ada beberapa pelafalan yang mungkin belum jelas seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya teman-teman ya. Jadi saya ingin menjelaskan sebentar ya mengenai pemerolehan bahasa pertama pada anak. Jadi gini, bahasa pertama itu termasuk bahasa ibu ya. Bahasa pertama kalian apa? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Nah, bahasa pertama itu yang paling dekat dengan bahasa ibu kalian. Jadi bahasa pertama itu yang kalian pertama kali peroleh dalam masa anak-anak. Kalau semisal bahasa pertamanya bahasa Jawa, ya berarti bahasa Jawa. Karena kita mayoritas hidup di Jawa, tapi ada ya yang bahasa pertamanya itu langsung bahasa Indonesia. Nah, nanti setelah bahasa pertama juga ada bahasa kedua, ya, bahasa yang diperoleh setelah bahasa ibu. Ya, kalau kita bahasa keduanya itu biasanya bahasa Indonesia. Ya, jadi gini, untuk bahasa pertama itu hanya 1. Tapi nanti untuk bahasa kedua, nanti bisa beberapa bahasa. Semisal, seperti ini. Mbak Vivi, bahasa pertamanya bahasa Jawa, lalu kemudian dia sekolah mempelajari bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah bahasa kedua itu juga ada bahasa ketiga, ya. Tapi nggak ada, bahasa keempat, bahasa kelima tidak ada. Ya, paling hanya sampai bahasa ketiga. Jadi bahasa ketiga itu bahasa yang diperoleh saat ini. Semisal Mbak Vivi yang tadinya bahasa pertama bahasa Jawa, bahasa kedua bahasa Indonesia, lalu Mbak Vivi pindah ke Padang. Nah, otomatis bahasa Minang itu menjadi bahasa ketiga. Tapi setelah ke Padang, Mbak Vivi hijrahlah dia ke Korea. Berarti bahasa Minang masuk bahasa kedua. Berarti bahasa Korea menjadi bahasa ketiga, bahasa yang sedang dipelajari, gitu ya teman-teman. Nah, setelah materi pemerolehan bahasa, ini juga ada materi tentang produksi dan persepsi ujar. Ayo, siapa yang ingin presentasi tentang materi ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Blana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang persepsi ujaran.
Jadi sebelumnya kita harus mengetahui persepsi ujaran itu apa sih? Persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi yang dapat berupa bunyi lepas, kata, atau kalimat. Jadi persepsi ujaran itu proses ketika kita itu mendengar sesuatu, kemudian itu akan diproses di otak dan menjadi sinyal dikirim ke otak. Jadi bunyi yang kita dapatkan itu bisa berupa bunyi lepas atau satuan fonem atau kata dan kalimat-kalimat. Yang selanjutnya yaitu bagaimana hakikat persepsi ujaran. Jadi hakikat persepsi ujaran itu bukan hanya apa yang kita dengar, tapi bagaimana kita menafsirkan kalimat apa atau kata apa yang kita dengar tadi. Yang selanjutnya yaitu hakikat persepsi ujaran. Jadi setiap pembicara tentunya ada respon dari ujaran yang disampaikan pembicara. Untuk memahami ujaran tersebut, seseorang harus memahami makna. Sedangkan untuk dapat memahami makna sebuah kata, seseorang dapat memahami terlebih dahulu makna kata yang dipakai untuk menjelaskan makna kata itu. Jadi hakikat persepsi ujaran itu bukan hanya ketika kita mendengar, tapi ketika kita bisa menafsirkan apa yang kita dengar tadi. Yang selanjutnya yaitu ada proses meresepsi ujaran. Yang pertama ada tahap auditor, yang kedua tahap fonetik, yang ketiga tahap fonologis. Pada tahap auditor itu ketika kita mendengar suara yang keluar dari mulut seseorang, kemudian masuk ke dalam otak kita, dan ketika di otak itu dirubah menjadi sinyal yang kemudian disalurkan ke dalam otak. Yang kedua ada tahap fonetik. Pada tahap fonetik ini kita mulai berpikir, mulai mengamati bagaimana bunyi yang kita dengar, seperti panjang atau pendek, tinggi atau rendah, seperti itu. Jadi yang ketiga ada tahap fonologis, yaitu otak mulai menghubungkan bunyi dengan kata yang sudah dikenali. Misal kita mendengar kata makan, kita kan pasti udah tahu apa arti kata makan itu. Jadi sudah terhubung dengan sinyal yang ada di otak kita. Yang selanjutnya ada apa saja sih asumsi yang mendasari persepsi terhadap ujaran. Yang pertama ada motor theory of speech perception, yaitu pendengar mampu merasakan gerakan fonetik pembicara, sedangkan si pembicara tersebut berbicara. Maksudnya yaitu ketika suara kita yang dengar itu tidak sama persis dengan aslinya, jadi masih samar-samar. Nah, pada proses ini itu otak kita menebak-nebak apa sih yang dibicarakan itu. Yang kedua ada analisis by sintesis model, yaitu pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintensikan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi ketika orang berbicara itu kita membayangkan, bisa membandingkan dengan pengalaman yang telah kita dapatkan. Yang ketiga ada fuzzy logic model of perception, yaitu bunyi suatu kata yang kita dengar dianggap kabur, tidak mengikuti persis 100% dengan yang kita dengarkan. Jadi pada tahap ini itu kita juga punya mesin pembuat suara sendiri. Jadi ketika mendengar suara, otak kita itu sudah membuat ulang apa yang kita dengar. Jadi sudah mulai ada prosesnya di dalam otak seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada cohort model, yaitu pendengar memetakan kata-kata baru dengan kosakata yang ada dalam kamus metalnya. Jadi pada ini kita mulai menata kata-kata kosakata yang ada dalam otak kita. Jadi kita membandingkan dengan kosakata yang ada di dalam otak kita. Ketika kita mendengar kata sesuatu yang mungkin baru kita dengar, kita bisa menyamakan dengan apa yang ada di pikiran kita. Yang selanjutnya yaitu ada teacher model, yaitu kata-kata atau fonem dapat ditangkap dari pesan lisan. Jadi pada tahap ini tuh secara langsung sudah tertangkap di otak kita, karena di otak kita udah tahu seperti apa pasti artinya itu. Selanjutnya yaitu exemplar teori. Jadi setiap kata meninggalkan jejak yang unik pada memori pendengar, dan jejak ini membantu pendengar dalam membantu kata-kata. Jadi ketika kita mendengar itu, kita sudah mengetahui juga apa yang kita dengar, karena kita sudah mempunyai memori sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu neurokomputasional, yaitu memsimulasikan jalur saraf mana saja dengan wilayah otak yang terlibat dalam proses pengujaran, terutama ketika ujaran tersebut diproduksi dan dirasakan. Jadi ketika kita mendengarkan, kita itu bisa merasakan, bisa
membandingkan dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada dual sistem model. Yang pertama, manusia mempresentasikan sensorik atau fonologis baik dengan sistem konseptual atau sistem motorik. Jadi pada model ini, antara konseptual atau sistem motorik itu saling bekerja sama. Harus sama-sama adanya. Yang kedua ada sistem konseptual dan sistem motor, ujaran bukan hanya yang sama, tetapi harus ada dua aliran pengolahan. Kalau yang ini harus ada dua-duanya, saling berdampingan, tidak ada salah satunya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Oke, masih ingat ya apa itu objek kajian psikolinguistik? Apa saja? Setelahnya? Gangguan berbahasa. Nah, gangguan berbahasa itu juga disebut afasia. Nah, afasia ada berapa saja? Dan? Nah, jadi gitu ya. Biasanya yang terkena afasia Broca itu orang yang stroke. Tahu ya? Jadi ketika ada keluarganya stroke, nanti kalau mengalami gangguan berbahasa, berarti itu daerah Broca-nya yang kena. Jadi entah itu penyumbatan atau pembuluh darahnya pecah. Karena kita ketahui bahwa otak kiri itu bertugas untuk berbahasa, sedangkan otak kanan untuk kreativitas. Ya. Jadi kalau untuk berbicara tadi bagian Broca, ketika Broca-nya nanti pembuluh darahnya pecah di situ, nanti pasti orang itu akan mengalami gangguan berbahasa. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Saya, Bu. Ya. Sepengetahuan saya yang saya dapat hari ini tuh, psikolinguistik itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari antara bahasa dan pikiran manusia. Ilmu ini itu berkembang dari pendekatan behaviorisme menuju pendekatan kognitivisme dengan tokoh seperti Chomsky, Piaget, dan Lindbergh. Ya. Oke, beri tepuk tangan ya untuk Mbak Isda ya. Jadi kesimpulan dari mata kuliah psikolinguistik ini yaitu psikolinguistik itu ilmu yang mempelajari mengenai kaitan bahasa dan proses berpikir. Oke, untuk tugas hari ini teman-teman nanti akan membuat artikel ilmiah mengenai objek kajian psikolinguistik ya. Temanya bisa tentang pemrograman bahasa, gangguan berbahasa, persepsi dan produk ujar ya. Ada yang bertanya? Mungkin ada yang bertanya untuk materi hari ini? Oke, kalau begitu saya akhiri ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.